Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental IRA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari IRA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perdagangan besar, alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan alat laboratoriumnya, farmasi, dan kedokterannya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya untuk Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan IRA. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Global sebesar 69,75%, PT New Medic sebesar 5,25%, masyarakat sebesar 18,75%, dan sisanya Treasury sebesar 6,25%. Oke, kita bisa lihat ini teman-teman, ini adalah merek-merek dari produk dari IRA ini. Jadi teman-teman bisa lihat, dan saat saya mencari tahu, memang rata-rata itu lebih ke jarum suntik ya teman-teman. Oke, dari segi revenue-nya teman-teman kita bisa lihat untuk IRA ini kan IPO di Oktober 2019. Jadi untuk data-data sebelum itu saat saya cari di websitenya saya tidak menemukan adanya laporan keuangannya ya teman-teman. Jadi untuk IRA ini saya hanya bisa menggunakan 2020 kuartal 3, 2019 annual report-nya, dan 2020 ini adalah prediksinya. Jadi ini 2020 ini adalah prediksi jika kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka ini bisa mendapatkan prediksi di 188 ini. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya bisa mendapat sekitar 78,2%. Terus dari segi net profit-nya juga seperti tadi, jika saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan 47.200 ini, dan kenaikannya secara persentase sekitar 413%. Nah, ini dibandingkan dengan annual report di 2019 yang sebesar 9.200 ya. Terus dari segi asetnya di 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 152%. Terus untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan sebesar 147%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan 154%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya di 2019 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk net profit marginnya di 2020 ini mengalami kenaikan signifikan ya teman-teman, yang dari 8% menjadi 25%. Terus dari EPS-nya yang 6 menjadi 30, jadi 5 kali lipat ya. Terus dari segi pernya dari 97 menjadi 108, itu dikarenakan memang EPS-nya mengalami kenaikan signifikan, tetapi dari harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Terus dari segi book value-nya dari 43 menjadi 109. Dari untuk PBV-nya dari 13 menjadi 29. Ini sangat mahal ya teman-teman untuk dari segi PBV-nya. Terus dari segi DER-nya di 0,42 kali menjadi 0,41 kali. Jadi ini untuk DER-nya masih sangat bagus ya. DER-nya masih di bawah 1. Untuk ROE-nya di 13% menjadi 27%. Jadi mengalami kenaikan 100% ya dari segi ROE-nya. Terus dari segi ROA-nya dari 9% menjadi 19%. Jadi ini juga mengalami kenaikan 1 kali lipat. Oke teman-teman, saat saya melakukan video ini untuk harga saham IRA ini di 3210, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya di Rp1.000. Jadi teman-teman, untuk intrinsic value ini saya mau mengatakan bahwa datanya sebenarnya sangat sedikit ya teman-teman, yang dimana datanya hanya di 2019 dan 2020. Data ini sebenarnya intrinsic value ini sebenarnya belum bisa dijadikan patokan. Tetapi saya hanya menggunakan PBV ya teman-teman. Saya asumsikan PBV-nya itu 10 teman-teman. Yaitu jadi 10 dikali dengan book value-nya, ya kira-kira saya mendapatkan sekitar di 1000 untuk intrinsic value-nya. Karena saya melihat dari sektor farmasi yang lain,
untuk PBV 6 aja itu sudah bisa dikatakan sangat mahal. Dan untuk IRA ini karena yang dimana kita juga di masa pandemi, saya rasa untuk high demand-nya juga akan sangat tinggi. Jadi untuk ini masih sangat asumsi, jadi untuk intrinsic value ini hanya di kisaran ya teman-teman. Jadi belum bisa dipastikan karena laporan keuangannya masih sangat sedikit. Jadi untuk 1000 ini maka memiliki margin of safety minus 69%. Oke, untuk kesimpulannya secara produk dan jasa saya berikan status oke. Dan sebenarnya perusahaan ini kalau dibilang IPO baru 2019, jadi sebenarnya masih sangat bisa dibilang startup ya untuk di IPO. Tetapi perusahaan ini sudah ada dari 1988 ya teman-teman. Jadi udah lebih dari 40 tahun. Jadi saya rasa memang perusahaan ini masih sangat bagus. Jadi saya berikan status oke. Untuk GCG saya berikan status oke karena ada pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan yang signifikan dan memang ini di momen ya, di mana di masa pandemi dan jarum suntik nanti untuk vaksin itu akan sangat dibutuhkan. Untuk dari segi aset dan saya berikan status oke karena mengalami kenaikan signifikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke saya berikan status sektor oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena menurut saya PBV 29 kali itu sangat tidak wajar ya teman-teman. Jadi saya hanya asumsikan 10 kali aja untuk PBV-nya. Jadi margin of safety ini minus, jadi saya berikan status no. Untuk dividen saya berikan status no karena ini masih perusahaan yang sangat baru, jadi belum ada pembagian dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham IRA ini? Tidak ya teman-teman, karena ini perusahaan masih sangat baru dan saya cukup konservatif, saya membutuhkan minimal laporan keuangan minimal 5 tahun untuk saya bisa melakukan analisa, jadi saya tidak membeli saham IRA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.